Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Toreza dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 2. Sebelum itu kita akan masuk ke pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Newton? Pengertian hukum Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis hukum Newton. Hukum Newton dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hukum pertama dengan yang berbunyi setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum kedua, sebuah benda bermassa M mengalami resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M atau sigma F sama dengan M dikali A. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Dan hukum yang ketiga, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Di sini saya akan membahas lebih tepatnya hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendorong meja, mengangkat beban, dan menimba air, dan masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri dari hukum Newton kedua. Ada 3 ciri-ciri dari hukum Newton kedua ini. Yang pertama, percepatan benda berbanding lurus dengan besar gaya total yang bekerja pada benda. Ciri-ciri kedua, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah arah percepatan benda sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Selanjutnya, rumus dari hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Atau percepatan atau A sama dengan sigma F dibagi massa atau M. Dengan keterangan sigma F atau sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Dan W sama dengan gaya berat yang arahnya selalu ke pusat bumi. Sedangkan M sama dengan massa atau berat suatu benda. Dan F gaya total atau Newton, arah geraknya lurus terhadap benda. Dan A adalah percepatan. Berikutnya adalah jenis-jenis hukum Newton 2. Hukum Newton 2 dapat seringkali kita temui bahkan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini juga sering membantu dalam kegiatan yang memudahkan pekerjaan. Ada 3 cara yang biasa dapat dilakukan, yaitu dengan mendorong meja pada permukaan datar, mendorong massa atau menggulingkan pada permukaan miring, dan menggunakan katrol untuk memindahkan massa atau barang. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum Newton 2 pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada bidang datar dengan mendorong meja. Dan selanjutnya ini adalah video animasi saat mendorong massa pada bidang miring. Dan yang terakhir adalah cara kerja katrol pada mesin untuk memindahkan massa-massa atau barang-barang yang berat.
Selanjutnya kita akan masuk ke soal pertama. Dengan bunyi soal, sebuah bola besi memiliki massa 100 kg. Kemudian bola besi tersebut menggelinding sehingga memperoleh gaya percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menggelindingkan bola tersebut? Dari soal tersebut diketahui bahwa bola tersebut memiliki massa 100 kg dan percepatannya 9,8 meter per sekon kuadrat. Dari soal tersebut juga ditanya besar gaya yang bekerja untuk menggelindingkan bola tersebut. Maka kita akan menjawab soal tersebut. F sama dengan M kali A atau M sama dengan massa dikali dengan percepatan. F sama dengan massa dari bola tersebut adalah 100 kg dan percepatannya ada 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu akan kita kalikan, jadi 100 dikali 9,8 akan menghasilkan F sama dengan 980 kg meter per sekon kuadrat atau 980 Newton. Selanjutnya soal kedua. Sebuah benda bermassa 5 kg berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika gaya F yang bekerja 20 Newton dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan benda tersebut dengan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Dari soal tersebut diketahui bahwa F-nya sebesar 20 Newton dan massanya 5 kg. Percepatannya adalah sin 37 derajat atau sin 37 derajat sama dengan 0,6. Yang ditanya dari soal tersebut adalah percepatannya atau A. Maka kita jawab sigma F sama dengan M kali atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dan percepatan atau A sama dengan sigma F dibagi massa atau M. Percepatan sama dengan F dikurang W sin alpha dibagi massa. Percepatan atau A sama dengan 20 dikurang buka kurung 5 dikali 10 dikali 9 dikali sin 37 derajat dibagi dengan 4. A sama dengan 20. 5 dikali 10 akan menghasilkan 50. Jadi 20 dikurang 50 dan sin 37 derajat adalah 0,6. Jadi 20 dikurang 50 dikali 0,6 dibagi dengan 4, yaitu massanya. A sama dengan 20 dikurang 30. 30 kita dapatkan dari 50 dikali 0,6. Akan mendapatkan 30 dibagi dengan 4. Selanjutnya, A sama dengan 20 dikurang 30 akan menghasilkan min 10 dibagi dengan 4. Dan A akan mendapatkan min 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan benda tersebut adalah min 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya soal ketiga. Katrolnya amat ringan dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan sistem adalah diketahui pada soal tersebut massa satunya adalah 1 kg dan massa duanya adalah 2 kg. Dan gravitasi pada benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya percepatan sistem tersebut. Maka akan kita jawab sigma F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Dan percepatan sama dengan sigma F dibagi dengan massa atau M. A sama dengan W2 dikurang W1 dibagi massa 1 ditambah massa 2. W sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Kita akan mencari W pertamanya dulu. W1 sama dengan 1 dikali 10 atau massa pertama dikali dengan 10 adalah gravitasinya akan menghasilkan 10 meter per sekon kuadrat. W2 kita akan kalikan dengan 10 atau dengan gravitasinya. Massa di W2 adalah 2 kg, kita akan kalikan dengan 10 adalah gravitasinya akan menghasilkan 20 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari A-nya. Sebelumnya ada rumus. A sama dengan W2 dikurang W1 dibagi M1 ditambah M2. Jadi, dari W tadi kita akan memasukkan ke rumus yang tadi itu, yaitu 20 dikurang 10 dibagi 1 ditambah 2. A sama dengan 20 dikurang 10 akan menghasilkan 10 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 10 bagi 3 dan A-nya adalah 3,3 meter per sekon kuadrat dan jawabannya adalah E. Dan
terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hukum Newton 2. Hukum Newton 2 yang dikenal sebagai hukum percepatan menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum ini juga menunjukkan bahwa semakin besar massa, semakin kecil percepatan yang dihasilkan untuk gaya yang sama. Sebaliknya, untuk massa yang lebih kecil, percepatan akan lebih besar jika gaya yang ditetapkan tetap. Hukum Newton 2 memberikan dasar penting dalam memahami hubungan antara gaya, massa, percepatan dalam fisika. Sekian presentasi dari saya dan rekaman video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.